Halo, kembali lagi bersama saya Guru di channel saya Roy Multimedia of Cars. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu tentang fungsi kabel biru pada tap mobil. Nah, mau tahu kelanjutan videonya? Yuk tonton terus video ini ya. Oke, kali ini saya akan memberitahu tentang fungsi kabel biru pada tap mobil. Nah, pada soket head unit ya teman-teman ya, pada soket head unit ini di semua soket head unit biasanya itu ada kabel biru, ya kabel biru, entah itu biru ada list hitamnya atau list putihnya. Nah, kabel biru pada tap mobil itu ada bermacam-macam namanya. Ada yang namanya power control, terus ada juga namanya power remote dan antena. Nah, power control atau power remote ini artinya sama, intinya sama teman-teman ya. Ini saya ada 4 contoh 4 soket. Nah, untuk soket Android, ini soket Android ya teman-teman ya. Kabel birunya ini dia ANT. ANT ini sama dengan antena ya. Nanti saya akan jelaskan. Ya, ini antena. Ya, sama yang tadi saya jelaskan tadi, power control, power remote dan antena. Nah, untuk soket selanjutnya di sini adalah namanya AMP CONT. Nah, ini namanya adalah ampli control. Lagi, kalau di sini adalah amplifier control. Nah, ini juga sama nih. Intinya fungsinya nanti semua sama. Kalau yang ini juga, ini adalah P.CNTR. Jadi ini power control. Ya, semuanya ini sama. Jadi untuk mengontrol mati hidupnya sebuah power ampli. Nah, power ampli seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin sudah pada tahu power ampli. Kalau yang ini adalah power ampli 4 channel. Nah, nama ini bisa dibolak-balik ya teman-teman ya. Mulai dari power control bisa jadi control power, atau power remote bisa jadi remote power gitu ya. Jadi bisa dibolak-balik dan juga bisa disingkat. Nah, power control jadi power CNTRL. Nah, sama seperti ini ya tadi ya. Terus kalau power remote bisa jadi power rem. Intinya sama, power remote. Nah, remote-nya disingkat jadi rem. Dan antena, nah ini antena ini bisa disingkat jadi ANT gitu ya. Nah, di hampir semua head unit mobil, kabel power control atau remote power atau antena itu berwarna biru hampir semuanya. Jadi nggak ada tuh kabel warna oranye atau kuning atau pink, merah, itu kabel power control nggak ada. Yang ada itu kabelnya warnanya biru. Jadi fungsi kabel biru pada tap mobil itu adalah mengeluarkan tegangan 12 volt saat head unit hidup. Jadi kalau head unitnya mati, kabel biru tidak mengeluarkan tegangan 12 volt dan juga menyalakan dan mematikan power ampli. Nah, yuk habis ini kita akan coba praktek ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba ya teman-teman ya. Di sini ada double DIN head unit. Nah, di sini saya sudah pasang soketnya. Ini ada kabel biru adalah power control ya. Kalau head unit ini nanti nyala, dia akan mengeluarkan tegangan 12 volt. Nah, di sini ada multimeter ya. Di sini sudah di angka 50. Nah,
Bagi penonton yang baru pertama kali menemukan channel saya, nama saya Guru. Dan saya ucapkan selamat datang di channel saya, Roy Multimedia of Cars. Channel yang membahas seputar TV, mobil, dan lain-lain. Untuk penonton yang sudah menonton channel saya, dan kembali untuk menonton lagi, saya ucapkan terima kasih. Kalian penonton yang setia. Buat semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Yuk, kita lanjut tonton videonya. Dia akan mengeluarkan tegangan 12 volt. Nah, di sini ada multimeter, ya. Di sini sudah di angka 50. Nah, harusnya nanti akan ada di jarumnya akan menunjuk ke 10 lebih dikit. Ya, di sini ya. Kita akan coba. Oke, kita akan nyalakan ya teman-teman ya. Jadi posisi mati. Ini head unitnya sudah nyala dan jarumnya bergerak di atas 10. Ini ya, berarti ini kabel ini kalau head unitnya nyala, dia akan mengeluarkan tegangan 12 volt. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita matikan head unitnya, dia akan tidak keluar 12 volt. Nah, seperti ini ya. Kita akan nyalakan lagi. Nah, sekarang kabel birunya tadi ini saya kasih kabel lagi untuk saya pasangkan ke power ampli ya teman-teman ya. Sini. Oke. Jadi sama intinya untuk menghidupkan juga power ampli, dan ini disambungkan di remote ya. Namanya juga power remote atau remote control ya, disambungkan di tengah sini. Oke, sudah tersambung ini ya teman-teman ya, dan powernya ini nyala. Ini nyala ya. Nah, kalau misalnya head unitnya saya matikan ini ya, dia nanti akan tidak mengeluarkan tegangan. Oh no, di sini ya, tidak mengeluarkan tegangan. Sebentar, kita akan coba ukur ya di bagian sini. Tuh, ini ya teman-teman ya, di bagian remote dia akan mati karena head unitnya mati. Terus nanti powernya ini, power amplinya dia akan ikut mati juga gitu. Jadi fungsinya tadi kabel biru adalah menyalakan untuk menyalakan power ampli ini. Jadi dia akan mengikuti nyala hidupnya head unit. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau misalnya remote-nya dicopot, kabel birunya tadi dicopot, power amplinya ini cuma dapat ground dan 12 volt. 12 volt ini dia langsung masuk ke baterai. Ini ya, ini ada tegangan. Ini ada tegangannya, tuh kan. Sudah. Hey! Ya, dia 12 volt. Ya. Dia 12 volt. Walaupun dia sudah dapat ground dan juga 12 volt. Power ampli ini nggak bisa nyala teman-teman ya, mati. Kenapa? Karena remote-nya sini bagian tengah ini dia nggak dapat tegangan juga, intinya seperti itu ya. Walaupun ini sudah dapat 12 volt, sudah ada tegangan 12 volt, ini sudah dapat ground, dia nggak bisa nyala gitu. Oke,
Nah, sekarang saya pasang head unit Android untuk menjelaskan kabel biru yang antena. Berbeda dengan kabel yang tadi ya, power control atau control remote, itu ini adalah kabel antena atau ANT. Ini ya teman-teman ya, kabel ANT. Nah, kalau kabel ANT ini, nah kalau kita membuka radio, dia mengeluarkan 12 volt. Kalau kita menutup radio, dia tidak akan mengeluarkan 12 volt. Nah, kalau misalnya di soketnya setrum di head unit itu tidak ada kabel power control atau power remote, itu biasanya para teknisi instalasi pakainya kabel antena atau ANT. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, dia pakainya kabel antena atau ANT. Ini adalah kabel radio. Hampir mirip ya, hampir mirip dengan power control atau power remote. Dia bisa mengeluarkan 12 volt. Nah, seperti ini. Ini kalau dinyalakan dia ada di 10 lebih. Ini ya, lebih dikit ya, di 12 volt. Dia mengeluarkan tegangan 12 volt. Nah, kabel antena ini ya, kabel antena atau ANT itu biasanya dipakai di mobil Honda dan Suzuki yang harus membutuhkan antena. Nah, antenanya seperti gimana? Antenanya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, biasanya ini ya, ini colok di head unit. Ini nyolok di head unit dan kabelnya ini dia dapat ini. Ya. Nah, ini biasanya disambungkan di sini. Disambungkan di sini. Habis itu ini langsung masuk ke head unit. Jadi kalau misalnya kabel antena ini ya, antena radio ini dimasuk di head unit, kabel ini tidak dapat kabel biru antena ini. Waktu pas kita nyetel radio ya, waktu pas kita nyetel radio, kita nyari radio, dia kan nggak bisa dapat teman-teman, nggak bisa dapat sinyal radio, tidak bisa menangkap sinyal radio. Dia akan jalan terus balik lagi ke awal itu. Makanya itu di mobil Honda atau Suzuki harus membutuhkan antenanya ini dapat ini ya, kabel antena yang biru ini. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika suka video ini bisa like dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video saya yang terbaru. Yang belum subscribe bisa subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus tonton video saya setiap hari Senin dan Kamis di jam 12 siang. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.